Saya akan menyampaikan secara detail. Saya selaku direktur dari PT Limas Indonesia. Sekaligus founder ya. Sekaligus. Jadi kalau tadi ada bahasa. Saya John LBF atau Henry Kurnia Adi Sutikno, tidak ada satupun masalah hukum. Si Ali ini juga mengutarakan niat baiknya bahwa dia akan melamar si cewek Indonesia ini. Saya mau bayar bank ini hari ini juga ya. Tadi saya sudah ditagih sama bank ini ya. Gara-gara kalian. Gendut banget anjir. Yo, Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Bang. Dua topi mangkak in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, TikTok, dan Facebooknya Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Yes. Mohon maaf kalau memang kelihatan lemes ya gitu. Yeah. Sepertinya badanku sudah mau mencapai limitnya harus beristirahat ya. Tidur kemalaman, bangun kepagian. As always seperti situ itu. Siang jadi budak korporat, malam jadi konten kreator. Semangat ya buat kita. Siap, pokoknya malapan kerja keras, jungkir balik, banting tulang, jungkir balik ya. Gitu. Banting tulangnya gimana? Gitu. Oke Nyoh, gak usah berlama-lama. Seperti biasa, oh iya ngingetin lagi. Seperti biasa nanti setelah segmen action akan ada segmen Say Thanks to Super Thanks. Jadi buat satu people yang baru-baru tidak usah ragu untuk memberikan super thanks kepada kami ya. Iya pasti dibacain kok. Pasti dibacain. Tapi jangan panjang-panjang Iya, karena jangan panjang-panjang karena bagi-bagi durasi sama Iya. yang lain. Karena siap-siap kalau kamu ngasih super thanks, itu komentar kalian akan banyak notif karena dikeroyok sama satu people yang lainnya. Betul. Yang mau masuk TV. TV, YouTube, radio. Oke. Nyoh, Ya. lanjut dari yang kemarin, sepertinya hal yang serius soal pelaporan atau gugatan untuk John LBF. Oke. Bukan S3 Marketing karena disambut dengan hal yang serius, ada klarifikasi dan lain-lainnya. Gak usah pakai lama, kita langsung meluncur. Cus. Ini ada dari Loresa 96. Video lengkapnya di YouTube KH Infotainment ya. Tuh lengkapnya, mau lengkapnya ke sana. Iya. Yang mau penasaran sama teasernya ada di sini, ceki-ceki Biba. Play. Saya akan menyampaikan secara detail. Saya selaku direktur dari PT Limas Indonesia. Sekaligus founder ya. Sekaligus. Jadi kalau tadi ada bahasa mantan karyawan, itu bohong. Ya, dia tidak berdasarkan fakta berbicaranya karena Pak Sabar Pardamen Lubang Tobing SEMM AKCA CTL CTAP BKP adalah foundernya High Five PT Limas Indonesia. Betul. Saya adalah founder daripada PT Limas Indonesia yang kami dirikan tanggal 19 Januari 2019 jam 5 sore. Jadi akan saya sampaikan di hadapan notaris Sonia ya. Pertama, perjanjian lisensi merek High Five sudah saya tanda tangani bersama dengan Ibu Cindy Kurniawan tanggal 28 September 2022 dan jangka waktu pemakaian merek High Five ini adalah 10 tahun. Sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan 18 Juni 2031. Jadi bahwa kami tidak pernah menipu atau melakukan hal apapun terhadap merek High Five karena ini secara notaril sudah kami buat perjanjian lisensi dan kami sudah membayarkan apa yang menjadi hak daripada Ibu Cindy Kurniawan dan kami sudah membayarkan royalti, pajak royalti atas perjanjian brand ini. Yang kedua, kami sudah menunjuk kantor akuntan publik KAP yaitu Pak Irfan Alim Wahyu, nomor lisensi 485 KM1 2018 yang terdaftar resmi di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kami juga sudah menunjuk kantor akuntan publik Adi dan Deki nomor kantor akuntan publik 5971 KM1 2022 di mana para akuntan publik yang sudah kami tunjuk tersebut sudah mengerjakan pekerjaannya dan sudah tuntas. Audit sudah selesai dikerjakan oleh kantor akuntan publik kami ini tanggal 27 Oktober 2022. Jadi sangat tidak benar kalau dikatakan bahwa kami tidak mengerjakan laporan keuangan tersebut. Kami sudah membayar down payment juga kepada kantor akuntan publik yang sudah kami tunjuk tersebut. Untuk pekerjaan pajak, kami pun sudah mengerjakan dan surat tanggapan sudah diterima oleh kantor
KPP Jakarta Sawah Besar tanggal 15 Juni 2022. Jadi sangat tidak benar kalau dia bilang kami tidak mengerjakan pekerjaan pajak tersebut. Karena surat tanggapan sudah resmi diterima oleh KPP Jakarta Sawah Besar 2 tanggal 15 Juni 2022. Saya pun sebagai konsultan pajak sudah melakukan pertemuan dengan kantor KPP dengan saudara Aris Pratio, adalah pegawai dari KPP, tanggal 26 bulan April 2022, dan sudah ada closing statement dengan KPP tersebut. Oke Nyo. Ya. Jadi ternyata ini di teaser untuk tujuan ngejawab soal tuduhan high five yang katanya diambil secara ilegal. Terus bayar pajak, bukan soal gugatan dari John LBF, itu ada nanti kepisah. Iya. Cuma Nyo, Ya. yang bikin mama Salfok itu yang ini nih, pas opening. Saya akan menyampaikan secara detail. Saya selaku direktur dari PT Dimaskan Indonesia. Sekaligus founder ya. Jadi kalau tadi ada bahasa mantan karyawan. Kenapa langsung dipotong? Pertama, kurang sopan kalau memang itu benar founder. Kedua, apakah takut salah ngomong atau kayak gimana gitu? Karena di komen-komenan ya, mohon maaf nih Bang John, pada komplain kayak gini contohnya nih dari Dragon Black nih. Buset dah, gue belum saya ngomong udah dipotong aja. Terus ada yang Muhammad Novrian, John panik. Iya, jadi kayak kelihatan kayak orang panik gitu kan. Maksudnya apa gitu kan? Dari Danur Ramadan, gak ada yang instan di dunia ini kecuali Indomie. Indomie aja dimasak dulu, gak gitu gitu kan. Kayaknya masih dengan pemegang saham lama Cindy Kurniawan. Tapi Nyo, Ya. nama yang kemarin di-mention Cindy Kurniawan itu berarti bener Ya. kan? Aku gak ngerti apakah ini franchise atau kayak gimana ya. Ternyata lisensi atas brand High Five itu di apa ya namanya, disewa berarti ya sama apa Pak Sabar dan John LBF gitu kan. Karena kan ada bayar royalti brand gitu. Aku pikir memang ngedirin nama sendiri, ternyata itu ada pemilik brandnya gitu. Tapi ya gimana ya, masalah 18M nya nggak clear nih di video ini nih gitu. Makanya kita harus meluncur ke next video meluncur. Cus. Nyo. Ya. Ini dari pengacara juga nih sepertinya nih, ramdanalamsyah.id ya gitu kan. Penjelasan untuk Bro John LBF di tag. Penjelasan untuk Bro John LBF nih, cek people. Play. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother John, apa kabar? Oke bro, gua terima mention di tadi di TikTok. Jadi intinya gini bro, tadi gua sangat terkejut sebenarnya melihat beranda TikTok gua ada berita tentang lu dari okezone.com. Di situ dijelaskan bahwa ada berita TikToker John LBF digugat pengusaha atas kerugian dan penipuan 1,8 miliar. Ini beritanya kayak gini. Nah, kemudian memang di situ bicara tentang John. Yes, saya kenal dengan John, bukan orang baru, kita udah mengenal. Artinya temenan dengan berarti. Teman-teman saya, Yudi dan kawan-kawan ketika kita sering main burung, kira-kira begitu. Oke, jadi begini yang bisa saya jelaskan. Di dalam berita ini dijelaskan bahwa oleh pengacaranya sebelah sana yang konferensi pers, Arif kalau nggak salah. Nah, di sini disebutkan kasus ini mulanya tahun 2002 untuk jasa hukum. Nah, di situ disebutkan di mana High Five sama sekali tidak memiliki kompetensi ya di bidang hukum. Mereka bukan lawyer, bukan pengacara atau advokat. Undang-undangnya juga sudah jelas. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa tahun 2022 itu menyerahkan uang sebesar 800 juta sebagai upah kepada John LBF yang mengaku bisa menangani kasus hukum. Ini yang dituliskan di media. Nah, begini, saya menjelaskan tentang bagaimana posisi kedudukan seorang lawyer atau advokat, karena pada dasarnya pengacara itu memang harus memiliki izin sesuai dengan apa yang diisyaratkan di dalam Undang-Undang nomor 18. Betul. Dan di pasal 31 kalau tidak salah, di situ dijelaskan bahwa memang kalau orang yang mengaku-ngaku itu bisa dijerat hukum secara undang-undang. Nah, atas apa yang dibaca oleh publik hari ini terkait dengan statement daripada kuasa hukum pihak sebelah sana John, di situ menyatakan seolah-olah adalah sebagai pengacara atau menyelesaikan permasalahan hukum. Nah, tentunya kami pengacara itu berpikir setiap
pekerjaan yang memang menyelesaikan hukum berarti harus menggunakan kuasa. Nah, itu adalah asumsi yang tergambar dari sebuah statement yang apalagi dijelaskan secara detail bahwa itu adalah penyelesaian permasalahan hukum. Tentunya standarisasinya adalah harus menggunakan surat kuasa atau surat tunjuk untuk mewakili, atau tidak setidak-tidaknya posisinya adalah John sebagai orang yang mewakili yang punya perkara atau pekerjaan. Itu satu poin. Poin yang kedua, bahwa saya sama sekali tidak pansos. Kewajiban saya sebagai advokat memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang menjadi pekerjaan pengacara atau penyelesaian hukum itu biasanya dan memang digariskan oleh undang-undang adalah pengacara. Makanya saya menjelaskan dalam konten video saya yang tadi. Nah, sebagai sahabat saya mengatakan saya turut bangga dengan keberadaan John, bahwa banyak sekali mampu membantu orang-orang yang membuat PT, meringankan beban mereka, atau bahkan memberikan harga murah dengan membuka office yang memang satu paket dengan PT. Artinya ini membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha baru. Nah, tentunya ketika terjadi permasalahan ini juga akan menjatuhkan kredibilitas daripada John. Sebagai sahabat, sekali lagi, saya hanya memberikan masukan. Terus yang ketiga, saya tidak sama sekali untuk pansos. Mohon maaf, saya memang orang yang tidak terkenal. Saya tidak dikenal publik, tapi setidaknya saya memberikan kewajiban saya sebagai insan hukum Indonesia untuk memberikan pencerahan, sedikit edukasi mengenai problematika hukum yang ada di Indonesia. Oke, memang nggak tahan berbelit-belit gitu ya. Tapi kalau dibilang nggak terkenal, Mamang kenal. Netizen juga ada beberapa yang kenal. Ini kalau dulu Nyonyo tahu kasus Eyang Subur, kalau nggak salah ini pengacaranya Eyang Subur deh kalau nggak salah. Makanya ditanya gimana kabarnya Bang, terus Eyang Subur gimana kabarnya Bang, katanya itu. Bang, Eyang Subur gimana kabarnya, katanya mah. Lah penjelasan intinya mana dicari tanya gitu. Tapi di sini komen keempat ada tulisan memang John itu calo, tapi calo elit menurut Anesi. Nah, ini menurut Mamang terlalu panjang, ada 8 menit gitu kan. Kayak di pacingnya terlalu lambat gitu. Intinya kurang langsung ke intinya gitu maksudnya ya. Sekarang kita meluncur ke respon dari Bang John, nge-respon video ini. Meluncur cus. Nih yo, Ramdan Alamsyah, video lu gak bisa gue setis soalnya gue jadi tag aja ya, ceki-ceki people. Play. Bang, gimana nih tanggapannya Bang? Gini. Kan setiap orang yang mendalilkan, dia harus bisa membuktikan apa yang didalilkan ya. Saya sangat sesalkan ya, orang tersebut ya, direktur dari PT Adidharma itu saya tolong, dan tidak ada saya menyampaikan ya, seperti salah satu pengacara berinisial RA yang menyampaikan katanya saya ini menerima kuasa dan lain-lain. Seorang pengacara belum menelaah ya kebenaran sebuah berita, tapi sudah mulai ikut-ikutan pansos. Saya kenal abang, Pak pengacara inisial RA ya, dulu tapi Bang, zaman dulu. Terus sekarang abang tiba-tiba muncul ya, nampilin muka saya di situ ya. Abang menggiring opini seolah-olah saya menerima kuasa. Saya bukan pengacara Bang, mana berani saya terima kuasa. Itu perusahaan saya bekerja sama dengan Sunan Kalijaga Law Firm. Ya, pengacaranya Bang Sunan yang ngurusin. Ya. Jadi minta tolong teman-teman masyarakat ya, pintar dikit. Saya membangun bisnis dari nol dengan kerja keras. Ya, gak punya bos saya. Apa yang saya tampilkan milik saya semuanya. Ya. So jangan ada di video Bang RA itu bilang bisa aja itu mobilnya mobil orang, perusahaannya, pabriknya ngaku-ngaku. Astagfirullahaladzim Bang. Kalau mau pansos sama saya agak pinter dikit ya. Salam kopi Starling. Ya. Starbucks keliling. Kalau misalkan statement Bang John barusan itu jujur, ya. Aku nangkep sih maksudnya. Kenapa? Si pengusaha itu misalkan terlilit masalah apa gitu kan, minta bantuan sama Bang John, kasih solusi, lu mau? Ya udah gue bantuin nih.
Gue kenalin kebetulan yang jadi partner Sunan Kalijaga Law Firm gitu. Jadi dia cuman bener bisa dibilang calo ya, cuman menyampaikan gitu. Nih gue bawain klien, sales marketing nih. Nih gue bawain klien. Ya mungkin nanti deal-dealannya di belakang gitu, kayak gimana, apakah dapat komisi atau kayak gimana nih kalau masalah ini beres atau kayak gimana. Oke, saling kerja sama lah ya. Iya. Soalnya kemarin di tuntutannya, di gugatnya tuh kayak seakan-akan lah aku mikirnya ini si Bang Jon berani-berani amat gitu, sok-sok mau ngurusin hukum, masalah hukum gitu kan. Oke lah kalau untuk brandingan, marketing ya memang based on dia marketing gitu kan, ilmu marketing dia kan. Ternyata seperti ini kalau dari penjelasan Bang Jon gitu. Tapi ada juga penjelasan dari Bang Jon. Ya. Plus Pak Sabarnya yang nggak dipotong-potong kali ini. Oke. Meluncur. Cus. Ini dia membalas komenan di Gugat 1,8 M, bener nggak Bang Jon? Karena di sini Bang Jon dan Pak Sabar memberikan klarifikasi langsung 7 jam yang lalu. Masih anget tuh. Masih anget. Masih anget ya. Oh, iya. Ceki Pepli. Boleh. Pak, ada yang berkomentar nih, katanya digugat 1,8 M. Bener nggak Bang Jon? Gimana tuh Pak? 1,8 M. Ini aja berapa ini ya? Tangan kanan saya aja berapa? Masa duit 1,8 M kita mau nipu orang? Ya, mukaku di mana-mana. Kalau aku nipu dari penjara lah dari kemarin-kemarin. Pikir pakai logika aja. Ya, kita harus jadi masyarakat yang cerdas. Kalau John LBF itu kasus sudah dipenjara dari kemarin-kemarin. Ya, Pak Sabar ya. Saya John LBF atau Henry Kurnia Adi Sutikno tidak ada satupun masalah hukum. Saya Sabar El Tobing. Tidak ada satu kasus hukum sampai detik ini. PT Lima Sekawan apalagi kliennya dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Usaha kita itu membantu, mendukung program pemerintah dalam kemudahan berusaha. For your info guys ya, PT Adi Dharma itu ya yang katanya menggugat, karena kita cek gugatannya nggak ada. Ya, yang katanya itu direkturnya mohon ke saya, Bang Jon tolongin saya Bang Jon, ya saya lagi kena masalah ini. Ya jadi dia itu waktu itu salah satu pengurus di PT Adi Dharma itu dikeluarkan secara sepihak. Ya dan diduga menerbitkan akta bodong, minta tolong ke kami. Saya bukan pengacara, tapi perusahaan saya bekerja sama dengan Sunan Kalijaga Law Firm, Bang Sunan Kalijaga SH. So, saya perantarakan dengan Bang Sunan Kalijaga. Begitu pembayaran masuk ke rekening perusahaan kami, langsung di hari yang sama kita pindahkan ke rekening Sunan Kalijaga Law Firm. Dan buktinya ada. Ada semua buktinya. Dan yang paling penting adalah masalah hukumnya tuntas dibereskan oleh Sunan Kalijaga Law Firm. Dan ada bukti-buktinya. Ya. Jadi jangan fitnah. Itu pencemaran nama baik. Ya. Itu Pak pengacara inisial AE, ya Pak pengacara, Bapak ini kan profesi pengacara ini profesi terhormat. Harusnya Bapak lebih bijak menelaah aduan atau sharing dari klien Bapak. Ya, Bapak kirim surat kayak gitu, indikasinya kayak mau ke pansos Pak jadinya. Kayaknya sih pansos. Kayaknya Bapak suka pansos ya gini, ya kan? Ya kan, saya lihat sih Instagram Bapak sih kayak memang Bapak mungkin memang hobi pansos gitu ya. Pak, kalau mau pansos sama saya boleh Pak, joget sampai bawah mungkin ya kan, atau ngapain gitu Pak ya. Karena gini Pak ya, saya surat yang Bapak di press release itu Pak, wah itu bahaya loh Pak. Bahaya itu Pak. Sangat bahaya. Itu surat Bapak itu serem Pak bacanya kita Pak ya. Hati-hati Pak ya, karena di negara hukum. Saya punya hak hukum juga, Pak Sabar punya hak hukum, PT Lima Sekawan punya hak hukum. Yang pasti teman-teman masyarakat Indonesia, bisnis kami bisnis yang real semua. Berarti Nyo, ya. Kalau memang tadi statementnya benar, gugatannya itu nggak ada sebenarnya. Anggaplah statement Bang Jon ini jujur, benar semua kan yang di sini video ini ya. Berarti kemarin nekat juga dong pengacara sama pihak penggugat yang nunjukin surat. Iya nggak? Yang kata Bang Jon bilang tadi. Iya. Tapi belum terbukti nih, belum tahu nih memang sejujurnya mana yang benar gitu. Bisa jadi pihak pengacara yang menggugat yang benar. Ini cuman nge-counter doang gitu kan. Bisa jadi ini yang benar, yang sebelumnya beneran hoax gitu kan. Masih membingungkan dan membagongkan gitu. Iya, dan ditambah juga dari pihak yang sana juga belum ada ngomong lagi gitu belum kan. Belum ada ngomong lagi, sedangkan di pihak Bang Jon udah ngeluarin 2 kali konferensi pers. Yang pertama yang tadi versi Pak Sabar ngomong yang dipotong itu. Yang kedua yang ini di akun TikToknya Bang Jon langsung gitu.
Tapi logikanya masuk akal juga sih kalau misalkan hartanya banyak, cincinnya banyak gitu kan, mahal-mahal 300 jutaan kalau nggak salah waktu Dr. Richard Lee bilang gitu kan. Dituntut 1,8 harusnya ya itu uang kecil, ngapain nipu segitu gitu. Iya. Kalau memang bener ya yang kemarin soal kekayaannya gitu kan, ber-MM gitu 10 miliar apa yang soal bangun apa namanya? Pabrik ya kalau nggak salah gitu. Ya 1,8 mahal kecil sih, masuk akal sih kalau emang itu benar gitu. Tapi belum ada lanjutan. Memang sejujurnya tadi nggak mau kontenin ini sebelum dapet yang dari pihak sebelah sana respon baliknya gitu kan. Tapi nggak ada respon balik, mungkin besok kali ya. Kalau kita nungguin ya nggak konten hari ini gitu. Jadi sedikit dulu update-nya soal case John LBF. Walaupun di komen TikTok ya banyak yang pro dan kontra. Nggak lama lagi kok, santai aja katanya. Itu aku tahu arahnya kemana. Maksudnya ditangkap nih. Iya. Terus mana nih yang kontra ya? Kita akan bacain yang kontranya. Indra Kents juga begini katanya dari Pes 00. Keinget sama Indra Kents. Banyak yang bandingin Bang John sama Indra Kents. Ya. Kamu ingat Indra Kents? Ingat dong. Yang aku ingat dari Indra Kents adalah Murah wahai banget. langit, wahai bumi, bukan murah banget. Wahai langit, wahai bumi, ya itu adalah korban Indra Kents. Ya. Muncul lagi nyoh. Kenapa lagi dia? Udah pokoknya meluncur. Cus. Jeng. John LBF adalah calon bos saya di masa depan. Ini dari Marunazara Official. Mohon jangan lagi diperpanjang masalah John LBF. Maruna ini buat untuk people yang ngikutin juga adalah salah satu korban Indra Kents. Pokoknya yang paling nyentrik yang wahai langit, wahai bumi itu. Ini ngasih video tanggapan soal kasusnya. Tapi captionnya John LBF adalah calon bos saya di masa depan. Kan kemarin dia sempat minta kerjaan juga kan. Makanya kita lihat kayak gimana videonya. Cek people. Play. Nah oke teman-teman semua, saat ini lagi rame atas penipuan. Itu kumis jenggot dirapihin ngapa anjir, bukan apa-apa, kalau tebel mah pantes. Nanti kalau ada Upil nangkring di sini Upil. Iya, bukan apa-apa nyok, mohon maaf gitu ya, mohon maaf nih, bukannya nggak boleh. Ini memang pribadi aja kayak gemes kalau tipis-tipis, panjang-panjang karena memang juga jenggotnya tipis, kalau kepanjangan tuh gemes. Kayak bihun kekeringan gitu nyok. Mending kalau gondrong gitu ya, tebal. Kalau lebat ya udah gitu, kalau tipis tuh aduh. Lanjut lagi aja lah. John LBF. Nah sebelumnya saya ada di Jalan Riau Pekanbaru ya. Saya sudah di Pekanbaru Riau. Di sini adalah tempat saya dibesarkan. Dan saya dengar lagi ramai di media sosial, John LBF telah dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan 1,8 M. Nah teman-teman, saya mohon kepada kuasa hukum yang melaporkan, pengacara yang melaporkan, dan juga ke teman-teman semua media sosial, tolong jangan dizolimi, jangan ditekan, karena Bang John ini adalah calon bos saya di masa depan. Saya udah melamar dan segera saya akan ketemu beliau. Kemarin saya udah janjian melalui DM ya, seperti itu. Jadi mohon untuk teman-teman semua agar tenang. Saya harap masalah ini bisa diselesaikan ya. Mungkin Bang John ada masalah, tapi semua bisa diselesaikan ya. Karena saat ini ya teman-teman, Bang John ini adalah inspirasi anak muda saat ini ya, termasuk inspirasi saya juga. Jadi saya harap semuanya tolong jangan dibully ya. Berikan dia kesempatan untuk berkarya, membantu banyak orang, membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang, termasuk saya juga ya. Saya udah melamar dan saya adalah calon karyawannya, dan John LBF adalah calon bos masa depan bagi saya. Thank you. Jilat terus, jilat terus, seluruh sampai basah, jilat terus. Tapi tidak sia-sia malah. Tidak sia-sia berhasil jilatnya ya. Karena apa Nyo? Karena di komen dibalas sama Bang John LBF ya. Kapan mau ke kantor woi Bang? Langsung saya terima kerja gaji 10 juta ya Bang. Kalau semoga mau katanya. Oh my god, makasih ya bosku. Sampai ketemu Pak ya Pak bosku. Jilat terus. Jilat responnya nih pasti di ujung-ujungin sama Depo nih. Nih, angkat saya sebagai ini Bang Jono orang baik katanya. Kenapa Bang Jono? Bang Jon anjir, Bang Jono malah gue. Saya Bang jadi Jono. saya mau Bang. Oh, Intel dia Bang katanya. Saya lagi butuh kerja Pak. Oh, pada minta kerja gitu kan. Nah, yang ini aja nih. Cari mukanya, astaga. Bahaya dia mulai punya kuota. Udah kayak Firdaus. Mau tanya Bang,
Nyopros begitu nggak risih bang, kumis sampai menutup mulut. Itu. Ya buat Bang Bewok ini semoga diterima kerja ya, semoga kerjanya bener gitu kan. Gaji 10 juta sebulan, gede gitu Gede kan. lah. Dan ingat kalau dapat gaji 10 juta sebulan jangan dipakai di depo. Pakai depo buat main binomo atau dan sebagainya ya. Tolong nanti pakai depo ketipu lagi wahai langit wahai bumi lagi gitu. Tolonglah ya. Tolonglah. Gak apa-apa kerja sono lah terserah gitu. Biar gak wahai langit wahai bumi gitulah. Next aja. Next. Yo. Ya. Rada suntuk, kita rada stres, tadi kita kasih intermezzo lagi. Oke. Sekarang kita penyelenggaraan intermezzonya adalah Empush. Nih openingnya melotot begini. Apa sih? Cek people. Play. Gendut banget anjir. Itu dia lagi dikeringin ini. Iya, kucingnya sebelah mungkin kalau bisa ngomong kayak, ya Allah norak banget sih ini, kita lagi dikeringin kali. Mungkin dia mainan kaca begitu kali ya. Ya Allah, tolong. Itu ada bisa diem dah gitu. Lo kenapa biasa aja kali gitu. Ini jadi kesannya karena warna oranye begini kayak lagi di open ya, udah mau matang ya Nyok, dia udah keluar Tapi gemoy gendut banget. Gendut banget ya. Aku pengen gitu perutnya tuh gitu. Satu cukup kan dong? Enggak dong. Satu lagi ya, meluncur. Cus. Yo. Yes. Kadang jadi kucing itu bingung juga ya ketika punya majikan yang iseng. Ceki people. Play. Ini model begini cocok dicakar di pipi sih. Orang lagi nguap tuh, lihat tuh. Masuk begini kan. Gimana urusannya ya? Gimana kadang aku ngeliat ini kucing kasihan banget lagi slow digangguin. Tapi kamu juga suka gangguin si Abu. Iya. Nah aku ngeliat banget nge-relate jadi kayak itu seperti aku gitu kayak. Nggak bisa ngeliat kucing tenang-tenang aja, harus dijailin. Iya gitu. itu mamang sensi people. Kalau misalnya aku udah elus-elus kan biar si Abu bobo gitu kan, elus-elus. Si Abu itu kucing kita ya? Iya udah biar bobo elus-elus. Tiba-tiba diangkat sama mamang dijadiin tembakan. Iya, terus bangun ntar dikejar-kejar gitu kan. Ya namanya orang jahil gimana lah. Sekarang kita nextnya Nyo, intermezzonya udah enak ya. Nyo, nextnya nih ada kelanjutan dari pria India yang nekat ke Indo, lamarannya ditolak gitu kan. Ada mbak-mbak yang menjelaskan nih, syukurlah mungkin mbaknya mengerti bahasa mas-masnya gitu, jadi bisa menyampaikan langsung ke kita nih. Ceki Pepli. Kasihan banget nih, nggak tega ya Allah. Ini adalah kasus putus cinta yang lagi viral banget di Makassar. Jadi cowok ini tuh namanya Asif Ali Bore, dia berusia 32 tahun, berasal dari India. Nah kebetulan dia tuh punya cewek orang Indonesia dan mereka udah pacaran selama 1 tahun. Awalnya mereka berdua kenal di sosmed seperti biasa. Si Ali ini juga mengutarakan niat baiknya bahwa dia akan melamar si cewek Indonesia ini. Akhirnya sepakat, tepat pada tanggal 17 Februari tahun 2023. Baru banget kemarin-kemarin, si Ali ini nekat dari India ke Indonesia. Saat itu Ali tiba di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan sekitar pukul 3 subuh. Saat itu masih subuh banget, Ali nekat nyewa mobil travel menuju desa Rumpiah di mana pujaan hatinya ini tinggal. Di sana dengan niat baik, Ali mengutarakan niatnya untuk melamar si cewek ini. Ali juga udah membawa nih, kalian bisa lihat perhiasan dan kawan. Mas kawin dan kawan-kawannya ya. Atau apa yang ditujukan untuk ngelamar lah istilahnya, mahar-maharnya ya. Gokil. Sorry dipotong. Nggak jelek loh Nyo. Ganteng kayak musuhnya Spider-Man, Master Rio kayak di serius. Kalau yang nonton Spider-Man itu kayak mas-mas yang jadi Master Rio gitu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Kawan, sayangnya pihak keluarga si cewek ini tetap nolak. Dengan alasan si cewek ini sudah punya calon dari pihak keluarganya sendiri. Dan juga tanpa sepengetahuan Ali, berdasarkan pengakuan dari pihak keluarga, ternyata si ceweknya ini direncanakan akan menikah di Lebaran tahun ini dengan calonnya. Mengetahui ini, Ali kecewa banget. Dan sialnya lagi, waktu pacaran sama si cewek ini, Ali udah transfer uang sebanyak 3 kali yang kalau ditotalkan kurang lebih 50 jutaan. Saat itu pihak keluarga mengatakan bahwa mereka bersedia mengganti uang Ali sebesar 10 juta rupiah. Ali nggak terima dong dan merasa dirugikan. Dia kemudian menghubungi polisi.
Nah, untuk uang Ali apakah dikembalikan oleh pihak keluarga si cewek? Sejauh ini sih belum ada update-annya. Tapi untuk berita keberadaan Ali, saat ini Ali udah nggak di kampung itu lagi, dia sudah ke kota Makassar. Kasian banget ya si Ali cintanya ditolak, ya udah sama aku aja. Tuh Ali ada yang mau tuh Ali, boleh disikat digaskeun. Tapi bener dugaan Mamang kemarin yo, dugaan kita. Apakah ini modus? Jelas-jelas kayaknya kelihatan kayak seperti modus ya. Iya. Ya kali abis lebaran berarti bulan April lah ya, April ke Mei gitu mau nikah gitu kan. Terus sekarang bulan berapa? Bulan 2 gitu kan. Iya. Lu masih kontek-kontekan sama apa namanya? Cowok di luar negara sana yang memang dia berarti udah dianggap sebagai pacar. Dari mana? Harusnya tuh lagi sibuk ngurusin persiapan nikahan berapa bulan lagi gitu. Tolonglah. Ya kali apakah ini modal di kardus gitu maksudnya? Keenakan udah dibayar 50 juta minta ganti cuma sanggup 10 juta doang. 40 jutanya kemana? Udah dipakai kan pasti. Gitu, makai duitnya doang mau. Dan nyesaknya lagi tuh kalau misalnya duit yang dari dia ternyata dipakai buat biaya pernikahannya. Kalau memang bener-bener nikah. Iya. Kalau cuma modus gitu kan. Kalau yang dipakai buat biaya pernikahan wah lebih nyesek lagi sih gokil. Ali tenang Ali. Tenang Ali, Anda harus bersabar Ali. Banyak wanita-wanita Indonesia yang apa ya namanya, bersimpati sama Ali. Nggak jelek loh, nggak jelek. Diputihin dikit, tipisin dikit kayak Zain Malik kata yang komen-komennya Maya. Tapi aku salvok sama yang komen ini yo. Dari Sahida yang penasaran, sungguh mati aku sungguh pemasaran apa gimana? Penasaran. Foto ceweknya dong. Kayaknya kita ada. Ada. Cek Bipo. Cus. Ini. Kasihan jauh-jauh dari India ke Indonesia ingin melamar pacarnya tapi justru ditolak. Ternyata ini wajah cewek asal Wajo yang menolak lamaran pacar yang datang jauh dari India katanya Maya. Tapi ini nanya, inikah cewek yang viral menolak lamaran pacarnya yang datang jauh-jauh dari India? Kasihan si cowoknya. Ceki Pepli. Play. Ini wajah cewek asal Wajo yang menolak lamaran pacar. Udah mah lagunya ada lagu terus kekencengan kan gak kedengeran narasinya. Nih dari Punap, yang nolak keluarga cewek bukan ceweknya. Terus kan ceweknya Syarifah mungkin keluarga mau yang semarga. Iya tapi dari ceweknya alangkah baiknya diomong, udah Ali tahan Ali, aku dijodohin gitu. Iya nggak usah dateng gitu. Harapannya apa sih ya, mungkin ada harapan ini ya, kawin lari atau kayak gimana gitu. Tapi nggak kayak gini ceritanya, kasihan si Ali gitu. Ali, cinta tidak selamanya indah Li gitu kan. Udah kayak Fajar dong. Tolong. Oh iya bener, Ali mungkin cocok ngobrol sama Fajar ya. Biar dikasih quote sama apa namanya, petisi cinta gitu ya, biar Ali bisa kuat kembali gitu. Nih ada yang nanya, Kak spill nama FB-nya ceweknya dong. Bella Laponce nama FB-nya Kak. Makasih Mbak. Beda kayaknya kan. Salsa Amelia. Fotonya pakai baju putih dan pakai masker, kolom komentar FB-nya dikunci gitu. Yang pakai masker nggak ada, malahan pakai jilbab krem. Kan kemarin dijelasin di beritanya namanya Nisa. Iya. Salsa Amelia, Bella Laponce, siapa sih anjir nih? Tapi tadi Mang aku lihat keyword buat yang di video ini kan, di bawah kalau di HP kan ada tuh keywordnya kan. Itu rata-rata emang Salsa Amelia. Oh mungkin udah kebentuk di situ. Kalau beneran, kalau bukan kasihan si Salsa. Gua nggak kenal Ali, nggak kenal siapa, tiba-tiba digeruduk ke akun gua gitu. Hey netizen Intel, coba tolonglah ya yang akurat. Iya gitu. yang akurat. Jangan sembarang nih ganti. Dari Bella Laponce, Salsa Amelia semuanya aja, tolonglah. Jangan namanya Nisha. Namanya Nisha, bingung aku Maya. Kita koneksi aja nyoh, semoga Ali bisa mungkin bertemu dengan jodohnya yang lain di sini ya, bukan dengan mbak-mbak ini tapi dengan yang lain mungkin kan, kalau ada Pilar juga kan, Pilar viral. Tapi coba Mang sebelum di next coba kita geser-geser apakah ada penjelasan yang lain gitu. Gak ada. Gak ada. Batu banget sih Jojo. Next aja. Next. Nyo. Ya. Ingat Ali, ingat kampung halaman ya? Ya. Dari India. Kalau orang-orang netizen Indonesia nyebutnya perindapan. Perindapan. Seperti biasa terkenal dengan makanan yang khas. Kita akan melihat makanan apa ini yang akan dibuat oleh ini apa namanya? Chef atau koki khas perindapan. Cek-cek people. Tunggu, ada captionnya di situ. Apa? Enjoy the show katanya. Wow, show seperti apa kah? Ready?
सब कुछ डाल चुके हैं सोके के अंदर और भैया आप इसे पूरा अच्छे तरीके से मिक्स करने जा रहे हैं। एकदम पीस दिया जाता है इसे हाथों से। ये देखिए ये मेरा यहाँ खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये लोग को, बहुत टेस्ट मिलता है। हम कोई भी काम करता हूँ पब्लिक के सामने करता हूँ। ये हमारा चोखा तैयार हो चुका है अब। ये सब कुछ दिया, मैं आटा सानने जाएंगे। Sumpah 2 kali mama ngilu. Dibersihin tangannya, dikepretinnya di situ. Aduh. Kenapa kayak kobokan sih makanan ini? Tuh. हमारा काम सब यही पे है। पूरी दुनिया में दिखाता हूँ कैसा से बनता है। मैं घर से कुछ भी बना के लेके नहीं आता। सब बोलते हैं कह रहे लिट्टी चोखा तो बहुत आसान है, अभी आटा लगाना में हमारा हालात टाइट नहीं है। देखो भाई आपके सामने। Kalau ngadon gini masih oke lah. Iya, Kita banyak juga ya. ini yang berkuah-kuah gitu. Terus endingnya diginiin kan. Aduh, lucu. Ini masih oke lah gitu kan, sering dilihat mau bikin adonan gitu. Iya. Karena di kita juga banyak yang kayak gitu ya. Ini mah perkara kalau dari Mamang sih perkara kebiasaan kita udah ngeliat apa belum gitu. Mungkin di kita jarang yang sama diaduk sama ininya. Wah. Kalau berkuah. Kalau masih begini ya. Kayak gini masih normal ya. Kayak bikin nastar kan. Iya. Gitu kan. देखिए आपको मैं अभी दे रहा हूँ लिट्टी चोखा, इसके बाद खाइए, इसके बाद स्वाद लीजिए, देखिए कैसा स्वाद है। देखिए आपको सामने दे दिया हूँ। Terus plot twistnya dikasih itu kan, makannya pakai garpu atau Iya, aduh. Nggak cuma ininya, satu laginya please, satu lagi please, meluncur. Cus. Milkshake versi India, ceki-ceki people. Play. Nanti kita minta audionya ya. Iya. Karena ini pasti kena, ini kan trompet pemersatu bangsa gitu. Maka dari itu sambil kita ini biar nggak kosong-kosong banget nih, perhatiin nih. Itu Sendok. Ya, pakai sendok dong, ya nggak? Apa es batu itu? Ya mau bikin milkshake ini manual tuh, dikeroknya pakai jempol. Tuh. Tuh, itu kukunya tuh kan digaruk kan pakai kuku kan, diperes ya kan. Tuh, sekalian nyuci tangannya nggak sih? Orang kok hobi basah-basahan tangannya, sumpah. Itu nggak ngerti cincinnya bersih apa. Diminum nggak nih, penasaran? Digambar Yoms. Kreatif sih gambarnya kan. Kalau tahu proses pembuatan ada cincinnya, masih pakai cincin lagi, coba. Milkshake rasa cincin ya. Betul akik. Belum tahu, nggak kelihatan. Mam pengen lihat mana diminum sih, coba nih minum gitu di kamera gitu, jangan rekam doang, habis itu lu pegang thank you gitu. Nanti Mamang itu kayak kemarin gitu pas lihat diminumnya. Cuma ini loh Nyo, the best version tuh pas makin gini-gini gitu. Ini dia pakai sendok, kenapa nggak pakai sendok ya? Ngerti. Mungkin menurut dia nggak fleksibel gitu, tapi kan tuh pakai jempol. Hobi banget gitu pakai tangan bikin apa-apa tuh gitu kan. Tuh. Ini udah tercampur dengan sari-sari batu akik Nyo, milkshake-nya Nyo. Karena kan biasanya kalau di cincin tuh ada keringetnya. Mohon maaf, daki suka ada gitu. Gimana make sure di dalam cincin sini? Gimana caranya make sure dalamnya nggak ada dakinya gitu? Wow, shit. Ini milkshake campur daki. Tapi boleh sih, Mamang sering-sering ngeri kayak gini. Jadi bisa diet juga gitu. Sama ini Mang, bersyukur makanan di sini nggak kayak gitu. Bersyukur tolonglah, udah aja. Aduh, aja piring dapan. Pusing aja. Mending next aja. Next. Yo. Ya. Topik pertama John LBF, topik kedua pria India, dan ini yang ketiga. Lama gak kedengar kabarnya, ternyata si Sultan Akhir konten kreator mandi lumpur ini pusing dikejar-kejar pihak bank lantaran banyak menunggak iuran. Masuk akal kalau misalkan ini captionnya bener. Ya. Doi kelihatan banget ketar-ketir, kayak nyari duitnya ketar-ketir. Kalau ternyata
emang bener kalau misalkan bener ya, Ya. dia dikejar-kejar sama pihak bank karena utang gitu iya, kan. iya, Ada iya. utang. Kita lihat kayak gimana video Jeki Pepli. Play. Saya mau bang bayar bank ini hari ini juga ya. Tadi saya sudah ditagih sama bank ini ya. Gara-gara kalian pendapatan saya sehari 6 juta itu ditahan jadinya ya. Kalian tidak baca minimal singa 20 saya mau ya. Saya mau bang bayar bank ini hari ini juga ya. Tadi saya sudah ditagih sama bank ini ya. Entah ini beneran atau trik dia, tapi Mama sih berharap dari hati kecil yang Mama yang paling dalam tuh berharap ini beneran. Biar lu rasa nggak seenteng itu anjir. Tapi kalau misalkan beneran dari bank, kayak harus ada jaminan yang dia ini nggak sih buat minjem gitu kalau misalnya minjemnya gede, atau jangan-jangan ditagihnya sama pinjol. Nggak ngerti juga sih apakah ini part of triknya dia gitu kan, untuk tetap meramaikan live-nya gitu, dengan dia berharap orang-orang banyak yang syukurin mampus selesain lu gitu kan. Yang penting dia nge-trigger, nge-generate chat biar banyak gitu, biar sistemnya TikTok mendeteksi kalau ada interaksi dan makin dipromosiin gitu. Kalau memang kayak gitu tinggal kerja aja sih. Siapa yang mau nerima kerjaan dia udah nerima 6 juta sehari gitu kan. Ya anggapannya itu dulu kan, sekarang kan pasti gak segitu Mang. Mental dia bukan mental hard worker, karena dia nggak apa ya, nggak berproses dari nol. Jadi dia langsung instan viral, dapat 6 juta sehari, begitu jeblok malas banguninnya lagi gitu. Ya kalau dari nol kan ada step yang kalaupun jatuh dia tahu stepnya karena dia pernah melewati step itu gitu. Jangan cuma anda itu, hei Sultan Pengemis Online, tolonglah. Tapi kemarin Mang waktu aku live katanya ada yang masuk namanya Sultan Ahyar. Oh iya. Tapi keluar lagi. Tapi keabsurdan doi itu bisa jadi ladang konten kita. Enak banget gitu ngecenginnya ya. Sultan yang live ini. Aku akuin dia kreatif buat ngeciptain konten live-nya biar rame, itu kreatif. Cuman kalau dibilang beretika atau kayak gimana ya, responnya soalnya negatif vibe-nya gitu. Jadi Sultan, hati-hati, pinjol mengejar Anda, hati-hati Sultan, sang hero of dari kampungnya yang ngemis online. Bingung aku. Pahlawan. Nih nextnya Next. Nih 6 hari yang lalu, ini untuk yang punya motor mewah aja ya. Flexing, ceki people. Play. Woi netizen, stay video ini yang punya motor mewah. Yang punya motor mewah aja ya. Yang tidak punya motor mewah, menyingkirlah. Mungkin positifnya aja di daerah dia masih motor mewah gitu, masih kategori motor mewah kayak gini. Nggak tahu dia di sini sudah banyak juga ojol yang punya motor begini gitu, teman-teman ojol gitu kan. Ya mungkin gitu kan, nggak tahu, mungkin Sultannya dari kecil nggak pernah ngerasain motor kayak gini, jadi begitu dapat motor mewah. Sekitar 25 sampai 30-an sih motornya. Ya mirip-mirip atau di bawah harga-harga PCX sih gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kesenangan Anda gitu kan. Motor mewah. Kalau lu mewah, gigi lu benerin dulu itu di behel paling berapa juta sih dibanding harga motor gitu ya. Daripada ngeliatnya gemes pengen nyabut gitu ya. Emosi kita. Intermezzo aja lah Nyo. Intermezzo kita adalah Kocek. Ceki people. Play. Oh bersih ya. Aduh, ingusnya itu keluar. Jangan dimakan lagi atuh, Meng. Itu kalau ada yang bisa ngedit tuh. Lagunya Happy Pharrell Williams itu kan. Tapi kasihan kayak gini ya. Walaupun tapi aku belum pernah ngelihat kucing bersinnya sampai kayak gitu sih, Mang. Di combo gini. Ini pilek kalau Mamang ada di situ pasti Mamang ngomelin es terus, rasain tuh es terus gitu ya. Kayaknya lucu.
Ngegemesin. Last satu lagi sebelum kita ke setting super thanks. Meluncur. Mungkin ini relate buat Nyonya atau santuy people yang punya anabul. Ceki people. Play. Digigit rambutnya, ditiban. My alarm today. Dia kalau kamu perhatiin baik-baik dia ngomongnya alarm. Masa sih? Nih. Oh iya anjir. Alarm. Digigit rambutnya, digotong tuh kayak mau digotong gitu. Buat wahai para babu-babu anabul, kalau Anda pengen bobo, ini Mamang mewakili anabul ya. Siapkan dulu minimal makanan buat seharian ya. Kami itu lapar kata anabul tuh ya. Itu waktu dulu aku banguninnya nggak gitu sih. Gimana? Kan mulut kucing tuh bau ya. Aku udah tidur, dijilatin dong hidungku. Ya bau dong. Iya bau, bangun dong. Mau gak mau. Alarm gitulah ya. Tapi lumayan ternyata banyak juga ya dari santuy people kita ya yang memang demen sama anabul gitu. Bahkan ada yang miara sama anabul juga. Aku pikir Nyonyo sama Mamang doang gitu yang gemenger sama anabul di sini gitu. Banyak sekali. Oke, karena anabul ya udah bilang alarm itu tandanya alarm buat ke setting super thanks. Yuhu. Meluncur. Alarm. Yo. Di open dulu dong. Super thanks-nya di opening dulu Nyo. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komennya. Yes. Langsung aja yang pertama dari Alfia Agatha, Viana B, Prilly Queen. Nitip lapak ya Nyumang, yang mau ramain tongkrongan silakan. Ada sambutan dari Riki Abdurrahman. Nenek ini mentang-mentang keturunan pemimpin pertama bikin gemes mulu. Apa nggak ada pejuang yang pendek kah? Oh pendek maksudnya. Pasti ada toh Nek. Tanpa mereka nenek cuma nenek-nenek biasa. Bukan keturunan pemimpin pertama di Konoha. Wahai nenek Tsunade. Tsunade ya Mang, jangan salah paham katanya Nek. Salah paham nggak tuh? Tsunade. Nextnya Chandra Gotama. Ngakak super deh sama anabul yang ngomel-ngomel pas dibukain pintu samaan makan ubinya brutal. Cewek-cewek Indo mah emang under 160-an loh, jarang yang tinggi-tinggi. Gimana dong Mbah Mega? Hai ya, kasihan sama yang di PHP-in dari India ke Sulsel gitu aja Nyomang santuy people. Andika Pandu NR ketika bocil nyengir karena nyolong dan gak merasa bersalah. Warga set, wah ada inceran empuk nih. Yang unik adalah perindavan seketika pas gue nonton pembuatan panipuri pakai barbar, seketika menambah nafsu untuk menahan makan bertambah. Menahan makan, betul. Nextnya dia CRML Rocks. John LBF cuma mas-mas yang baru main medsos, yang lagi aktifnya posting segala diposting plus quote-quote, butuh pengakuan dan pencitraan. Ntar juga doi bosen. Masuk akal juga sih. Kokopet TV. Ngeri kalau mau komen ada mak itu, takut gue hilang dari muka bumi. Hati-hati Nyomang. Lihat di rumah banyak kang dagang enggak ngeri soalnya. Iya tiba-tiba ada tukang kue putu sore-sore. Ngeri. Abdurrahman siap meramein tongkrongan. Andi Leoret. Yah, si maknya mah kagak usah ditanggepin, dah biasa ngawur gitu. Dia tuh lagi curhat sama kader-kadernya juga yang juga lagi keder. Jangan juga sampai kemakan adu domba sama tetangga sebelah yang kerjanya cuma nyebar kebencian. Sudah cukup lihat dua kubu yang itu lagi saling manas-manasin. Yang di bawah pada pukul-pukulan, yang di atas pada ngopi bareng dan ujung-ujungnya pada soal koalisi. Salam santuy. Ya kayak gitulah brother. Namanya juga politik gitu kan ya. Sulit. Namaku siapa hilang ingatan. Pacaran memang ngabisin banyak uang Mang. Gua aja kalau di total bisa 40 jutaan. Itu sudah buat main kesana kemari, uang hotel, transportasi, kereta luar PP, buat doi dan lain-lain. Apakah Megawati ngomongnya dirinya sendiri soal aku kartun? Kita perlu bijak aja lah Mang sama orang tua. Semakin menua pola pikir juga kembali kayak anak-anak. Anak-anak tuh suka cari perhatian, suka dipuji-puji, suka asal kalau ngomong. Nah itu. Parah, aku kartun suka betul.
Farita Zaib, ingat Alfamart, ingat masa nakal-nakalnya sekolah SMP dulu sering ngutil teh sosro di minimarket itu. Kucing suka ibu ubi itu nggak aneh soalnya kucingku juga suka sama umbi-umbian kayak kentang sama wortel ada juga itu. Singkong, emang itu makanan pokok beliau saya mix pakai Whiskas basah. BTW kucing Nyonyo namanya Abu, kalau kucing saya namanya Grey karena bulunya abu-abu. Di sini abu-abu juga makanya dipanggilnya Abu. Abu lebih ke inspirasi monyetnya Aladin ya si Abu gitu. Nextnya Rorecom News Studio bukan mau komen, cuma heran kok ya Bu Awanwati ya Mega itu awan ya bener. Gini loh nggak nutup reality ya Bu. Ibu kalau mau nyari mantu pasti lihat bibit bebet bobotnya kan. Yes. Kalau jodoh sama mantu tinggi tapi nggak sesuai B-nya, apa ibu senyum manis? Apa ibu senyum pahit gitu kan? Nggak usah bilang sisi genetika Bu, sisi BBB-nya kan nomor 1. Mantu beliau ada nggak yang BBB-nya jauh di bawah Anda? BTW dah mau kabur kedenger bunyi ting 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 jam 1 Jebra. Hati-hati brother, hati-hati. Jimmy Story. Gue nggak suka sama attitude Putri Bung Karno yang satu ini. Makin tua kok malah makin minus kelakuannya. Ucapannya sangat memperlihatkan wawasan dan intelektual yang minim. Tinggi pendeknya tubuh seseorang itu 80% ditentukan oleh variasi DNA dan bukan hanya dari gen pewarisan poligenik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor mekanisme biologis lain seperti hormon, nutrisi saat di dalam kandungan maksudnya. Faktor lingkungan, pola hidup itu sebabnya ada juga orang yang tinggi badannya melebihi tinggi badan dari kedua orang tuanya. Ada juga yang lebih pendek dari kedua orang tuanya. Sekarang pertanyaannya, emang Bu Mega sendiri badannya tinggi gitu? Please lah, osmosis lah. Mohon maaf Bu, saya cuma baca gitu. Tapi bener juga sih, Mamang lebih tinggi dari kedua orang tua Mamang gitu. Dan juga kedua orang tua Nyonyo gitu. Next Jack the Santuy. Sakarapnya nenek Mega Red Bull dah. Kemarin ngurusin emak-emak pengajian, sekarang tinggi badan. Tahu serah nenek Red Bull lah. Kenapa Red Bull anjir? Kira dalam Kalau di Facebook emang banyak orang India yang nyari pacar, tapi yang beneran nyamperin baru kali ini lihat. Biasanya baru confirm udah kirim gambar lato-lato. Ini banget ya, berpengalaman banget kayaknya. Baru confirm udah kirim gambar salak aja, jadi bingung lah. Nextnya Kevin Kristo, selamat pagi semangat beraktivitas ya santai people yang always in here. No komen aja udah terwakili soalnya. Untuk Nyonyo jangan lupa minum air hangat dan dikompres. Semangat hari Senin lancar dan sukses untuk semuanya. Tisam ya Nyomang vis S4 untuk kita semua. Soda Karbon. Pernyataan dari Hokage kelima kita Nenek Tsunade ini nyelekit banget buat gue yang cuma 161 cm. Sakit hati ini. Iya parah emang Nenek Tsunade itu. Tegaduh Nami pengen ngomentarin mama itu tapi sieun tuh takut gitu ya. Mamang juga takut kemarin jujur gemeteran gitu. Next ada dari Lukyun ya. Udah hafal Mamang nih. Baru balik Indo nih Mang, baru bisa komen lagi. Kakek juga banyak berita-berita yang bikin geleng-geleng. Kesel kan balik Indonesia. Apalagi tiba-tiba si nenek banteng merah muncul masih hidup juga. Maaf ya nenek kan bilang situ ceplas-ceplos. Jadi saya terima juga lah orang lain bener dicepas-cepasin juga nih. Nenek pikir setinggi apa dirimu ngata-ngatain orang pendek perusak keturunan. Terus yang pendek gak berhak punya keturunan gitu karena bisa merusak generasi penerus. Secantik apa kamu pikirmu kau? Gampang banget ngehina orang ya, gak pantas kayak gini jadi pemimpin, tukang nyinyir, gak bisa memilah kata-kata yang bijak. Makin tua makin menjadi. Maaf ya gara-gara si nenek jadi gak santuy lagi. Salam dari orang pendek saya. Tenang Lukyun, tenang. Memang seperti itu. Ya udah saja lah. Tenang, Nyonyo juga pendek. Iya tenang, Nyonyo juga pendek kok, tenang. Nextnya Ola Ozawa. Hadirnya Bang. Mbah, emang cucu Anda sekeran dan setinggi apa? Aku tinggi cuma 169, alhamdulillah nanam padi nggak maju. Kalau ada yang ngomong aku nggak matiin mic-nya, emang sengerusak itu Mbah. BTW, aku juga punya kucing Nyo, tapi kucing aku sukanya makan rumput sama jangkrik. Rumput biasanya ini buat trigger dia muntah gitu ya. Biasanya kalau jangkrik mungkin protein lagi nyari protein. Kayak kucing yang di rumah Nyonyo yang di Jember makan laron hobinya. Iya. Ditangkepin lagi sama Mamang kan. Aku udah bilang jangan masih sama dia. Kasian, lapar dia. Nextnya Barberbor. Salamin buat Maria. Oh, Ola Ozawa, Maria Ozawa gitu. Nama maksudnya. Asli aku Ola Maria katanya. Oh iya bener. SCD Channel, Mamang gimana kabar Gus Samsudin? Oh iya nanti kita cek Gus Samsudin ya. Sepertinya sudah sukses dia dengan kontennya ya. Yes. Rian Andriana. Numpang lagi Mbak Sultan Santuy, terima kasih. Berapa hari kebelakangan ini gak komen abis ngurusin dompet ketinggalan di Alfa tapi dibawa sama yang nemuin. Dicek di CCTV dan dilacak dari nompolnya.
orang yang nemuin orang Probolinggo, dan alhamdulillah setelah tahu alamatnya langsung cus dari Gresik ke Probolinggo. Yang penting berkas-berkas KTP, kartu ATM balik, tapi uangnya habis. Tapi nggak apa-apa, aku ikhlas, hitung-hitung sodako. Berkas-berkas yang penting. Tapi biasanya kalau menemukan di Alfa kasih ke kasir ya, karena logikanya akan balik lagi ke situ untuk nanya. Yes, betul. Gitu. ATM memang pernah ketinggalan, dikasih ke kasirnya, pas malam balik, oh ada nih ketinggalan gitu kan, nih gitu kan nomornya. Tapi good luck lah, good luck, congratulations, udah ketemu walaupun uangnya hilang gitu kan, nggak apa-apa sih, itu sedekah bener. Nextnya Mas Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang and Santi people. Makasih lah pakai Kak Ola. Kali ini tersinggung karena saya pendek. Saya sudah coba minum susu kalsium dan berenang tapi tetap belum nambah tingginya. Mamang Frindavannya cakep loh, katanya. Mbak Nisa, ada Anda jangan sok cantik. BTW kucing aku si Jimin makannya jagungnya. Mang, sehat selalu semuanya. Oh, ini punya kucing juga si Jimin gitu. Tenang, Nyonya juga pendek. Iya. Serius, gini Mamang ya? Ini 150 cm doang. Tapi unyu gemes gitu, gemoy. Nextnya Cahaya Bulan Bintang. Numpang Kak Ola, ada lagi aja statementnya. Awas loh cucunya beneran kedapatan pacar pendek. Spill aja Bang India, cewek yang nolaknya biar viral juga dan biar cowok lain hati-hati saat deketin tuh cewek. Ntar nasibnya kayak Abang India. Terus sakit wae gitu kan. Nyomang. Apakah nasibnya akan jadi seperti Yesi? Tapi kan katanya udah diituin, dijodohin katanya. Oh iya, udahlah nggak tahu. Nextnya Aprikinos. Kalau umur segitu ngomongnya ngawur berarti udah tanda-tanda mau astaga. Masalahnya iya lagi di kampung Mamang begitu biasanya. Kalau dia yang udah tua-tua ngomong udah ngawur-ngawur biasanya udah deket. Aprikinos anjir bahaya Pri gitu kan. Masalahnya bener gitu. Ngomong pernah denger jadi nggak bisa ngelak gitu. Welcome back akunnya Mang, mau komen keyboardnya rusak WKWK. Kalau nonton di HP kurang greget soalnya. Siap, mantap Aprikinos yang membahayakan komennya. Habis yo. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain. Yes. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. Dua topi mangkok cabut dulu dan ciao.